Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwah fillah, kita bertemu di dalam majelis ilmu yang melanjutkan pada hari Kamis ini, yakni seputar taharoh, dan sudah dibahas bagaimana taharoh hati yang lebih utama. Sekarang kita akan masuk ke 3 bagian dari taharoh lahiriah atau taharoh yang mencakup lahir, yakni yang bisa dikatakan juga yang zohir, Nah, sini ada 3 bagian, yakni kotoran yang hendak dibersihkan, terus alat untuk membersihkan kotoran itu sendiri, atau medianya, dan caranya, Yang pertama, kotoran yang hendak dibersihkan, yakni najis, Nah, unsur ini bisa dikelompokkan ke 3 bagian. Ada yang benda mati, ada yang binatang, ada yang bagian dari binatang, Tentu seluruh benda mati hukumnya suci selain khamr, dan setiap minuman yang memabukkan, haram. Najis itu. Jadi benda mati selain kedua itu maka hukumnya suci. Seluruh binatang hukumnya suci selain anjing dan babi, serta apa yang keluar dari keduanya atau salah satunya. Apabila binatang mati tanpa disembelih, hukumnya menjadi najis kecuali ikan, belalang, ulat, dan sejenisnya. Dan setiap binatang yang tidak memiliki darah mengalir, seperti lalat, kumbang, atau sejenisnya, maka air tidak menjadi najis. Jadi air tidak menjadi najis bila sesuatu dari yang disebutkan itu jatuh ke dalamnya. Sementara bagian-bagian dari binatang bisa dikelompokkan menjadi 2 bagian. Pertama, sesuatu yang dipotong dari tubuh binatang dan hukumnya seperti bangkai. Sementara rambut atau bulu tidak najis, baik karena dipotong maupun mati, Tetapi tulang hukumnya najis, Dagingnya najisnya. Ini kan dari muding gitu yang enggak dipotong. Sesuatu yang dipotong dari tubuh binatang dan hukumnya seperti bangkai gitu. Hukumnya seperti bangkai.
Itu ada hukumnya gitu. Kalau rambutnya itu tidak najis, tapi karena dipotong mati atau tidak ya, tetapi tulang hukumnya najis itu ya. Terus cairan yang keluar dari dalam tubuh ya. Nah, ini juga dibagi menjadi dua macam. Setiap tidak memiliki tempat khusus ya, kalau tidak memiliki tempat khusus seperti air mata ya, air keringat, air liur dan ingus gitu ya, maka itu adalah suci ya, suci alias tidak najis ya. Tapi setiap yang memiliki tempat khusus ya atau tempat keluar adalah najis ya, kecuali sperma dan telur ya. Ya itu nanti dikaji ya. Seperti sperma dan telur itu tidak najis ya. Sementara nanah, darah, kotoran hewan dan kencing adalah najis ya. Dan tidak dimaafkan baik sedikit maupun banyak. Kecuali dengan 5 hal. Misal, yang pertama bekas kotoran ya setelah istinja dengan batu, ada paling sedikit ya gitu bekas kotoran ya. Terus yang kedua, tanah jalanan yang bercampur dengan debu kotoran binatang ya. 3, najis yang terdapat di jalanan lalu menempel di bagian bawah alas kaki setelah digosok-gosokkan di atas tanah terlebih dahulu. Atau yang keempat, darah kutu ya, kutu mau yang sedikit maupun banyak kecuali melebihi dari kebiasaan. Yang kelima, darah yang bercampur dengan nanah berasal dari bisul dan jerawat. Nah itu ya, itu dikecualikan ya. Darah yang bercampur dengan nanah ya. Ya, Kan kalau pipes gitu. ya kalau itu Paling gemes kan kali ya, terus najis kan. ya kalau darahnya kan najis, cuman kan kalau ini kan ada beberapa yang dimaafkan ya, yang dikecualikan bukan najisnya gitu ya. Ya seperti bekas kotoran ya, yang itu sudah dicebok tapi ya belum ini ternyata ya masih ada itu ya. Terus tanah jalanan yang bercampur dengan debu kotoran binatang, terus najis yang di jalanan ya. Atau darah kutu ya gitu, itu mah kan tidak itu ya, mau banyak mau sedikit juga ya itu dikecualikan ya. Nah, darah yang bercampur dengan nanah ya, karena diriwayatkan bahwa Ibnu Umar Kalau jualan tangan kita itu rambut ya gemes. radhiyallahu anhuma, beliau pernah mencet jerawat, dia mencet jerawat di wajahnya lalu mengeluarkan darah. Setelah itu beliau sholat tanpa dibersihkan dan wudhu lagi gitu. Nah itu. Terus unsur yang kedua, media untuk membersihkan. Nah, bisa dengan benda padat atau benda cair ya. Yang termasuk benda padat adalah batu istinja ya, yang bisa dipakai untuk bersuci dengan syarat bersifat keras dan suci ya. Kalau itu tisu kan di tempat umum itu Ya nggak apa-apa.
Ini mah untuk cebok ya. Ya. Dan juga sifatnya menyerap ya. Sementara yang dimaksud dengan benda cair adalah air suci. Air akan hilang kesuciannya manakala terkena najis, sehingga berubah salah satu dari 3 sifatnya, yaitu bau, rasa, dan warna. Apabila air telah mencapai, nah ini catatan ini ya, 2 kulah, tapi ini hanya menurut mazhab Syafi'i ya. Tapi ada ya nanti kalau mau dikaji ya. Sebenarnya butuh waktu ya nanti untuk mencapai 2 kulah ya. Nah itu bagaimana sifatnya ya. Memang ada beda pendapat ya gitu. Ketika mencapai 2 kulah terkena najis, tetapi tidak berubah rasa, warna, dan baunya, maka hukumnya tetap suci. Dengan sabda Rasulullah ya. Idza balagol ma'u kullatain lam yahmil khobasan. Apabila air mencapai 2 kulah, maka ia tidak mengandung najis. Sekolah berapa kubik? Itu. Sekibik katanya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh para penulis sunan ya. Ibnu Hibban dan Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Namun jika berjumlah kurang dari 2 kulah terkena najis, sekalipun tidak berubah rasa, warna, dan baunya, maka hukumnya menurut Imam Syafi'i menjadi najis ya. Ini berlaku pada air yang diam. Adapun air yang mengalir bisa berubah karena najis ya. Maka air yang mengalir dan terkena najis itu saja yang menjadi najis ya. Sementara air yang ada di atas maupun bawahnya itu tidak menjadi najis ya. Begitu pula najis yang mengalir. Apabila berjalan mengikuti jalannya air, maka yang najis adalah di tempat mengalirnya, itu beserta yang ada di samping kanan maupun kirinya. Ini apabila kurang dari 2 kulah ya. Kalau model wetan itu air selokan itu kalau tukar wudhu bisa mungkin Ya kita lihat ini apa air selokan, kalau bersihnya segimana itu air selokannya kalau yang di sana. kan kabel mau Cina kan di sini kan dinya Oh ya, ya itu mah khawatir jangan. khawatir mau lain kan Allah alam. lain Air selokan kan mesti kalau dibuang semuanya ke sana. semuanya 17 16 14 Ya jangan tuh makanya mah. Dah itu kan power kecampur. masih ada air Ya. banyak kan. Iya. Kalau di Arab mungkin beda lagi kan tahu mending tayamum ya. Ya kalau ada air mah ya pakai air. Tayamum mah ada tidak Walaupun air gitu dipakai syaratnya. Hah? walaupun air Ya kalau nggak ada lagi mah ya tayamum, kalau nggak ada lagi mah itu. Ini kan masih ada air. Nah, lanjut lagi ya. Apabila aliran air itu lebih cepat daripada aliran najis, maka air yang ada di atasnya tetap masih suci ya. Sementara yang ada di bawahnya menjadi najis kecuali bila air itu berkumpul dalam suatu kolam. Nah, dalam satu kolam yang banyaknya mencapai 2 kulah ya. Nah, hanya saja dari awal zaman Rasulullah hingga akhir masa sahabat tidak ditemukan riwayat suatu peristiwa tentang toharoh dan pertanyaan tentang cara menjaga air dari najis ya. Bejana-bejana salah satu mana? orang sekibik katanya. Lah,
terlupa. Saya belum selesai ini menerangkan. Bejana-bejana air mereka seringkali digunakan oleh anak-anak kecil ya. Dan hamba saya yang tentunya tidak selalu menjaga diri dari berbagai najis ya. Nah, diriwayatkan oleh Rasulullah pernah memiringkan bejana yang ada airnya untuk seekor kucing. Lalu ia digunakan untuk berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat dan Daruqutni dari Aisyah radhiyallahu anha. Sementara para penulis Sunan meriwayatkan dari Abu Qatadah ya.